Selamat pagi bagi kita semua. Baik, Pak. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan maklumat pelayanan pada Satuan Pendidikan SD Negeri 175 712 Beragas, Kecamatan Bagaran, Kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Pahala Kunus Nababan SPD NIP 1979 1101 2012 12 1001. Adapun saya sampaikan dimulai dengan melalui profil sekolah, yang mana pada sekolah kita berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. Yang mana visi dan misi sekolah kita sudah kita buat dengan sedemikian rupa, yang mana misi kita terwujudnya peserta didikan beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, inovatif, dan berbudaya. Yang mana misi itu yang pertama menanamkan nilai-nilai agama serta membuka penghayatan dan pengalaman kasih terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menumbuhkan sikap jujur, rajin, sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, asri, sehat, dan nyaman sebagai pendukung utama proses pembelajaran yang efektif. Yang keempat menyelenggarakan program Saita Bayas, yang mana pemimpin kita menyampaikan bahwa Saita Bayas merupakan perilaku ataupun tindakan untuk memperkuat karakter siswa melalui pembinaan hidup tertib, gotong royong, dan kepedulian lingkungan dan sosial. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam pelestarian nilai-nilai budaya yang berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang mana dengan prinsip yang utuh bahwa kita menyatakan sanggup memberikan pelayanan pendidikan yang pertama cepat, yang kedua ramah, yang ketiga transparan, yang keempat akuntabel, dan yang kelima tanpa diskriminasi. Yang mana kita siap menerima masukan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang mana pelayanan yang tersedia di sekolah kita itu meliput yang pertama pelayanan administrasi peserta didik dengan prinsip data yang akuntabel, kemudian pelayanan surat menyurat termasuk adanya perpindahan siswa dan sebagainya, kemudian pelayanan informasi yang mana antara warga sekolah dengan masyarakat ataupun orang tua melakukan pelayanan informasi dengan komunikasi yang baik, yang mana kita punya prinsip menghadirkan orang tua di lingkungan sekolah kita. Kemudian pelayanan SPMB, yang mana penerimaan siswa itu sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Yang kelima, pelayanan pengaduan masyarakat, yang mana kita terbuka terhadap masukan-masukan dari terutama orang tua siswa. Kemudian melayani dengan pembelajaran yang akurasi. Selanjutnya, yang mana sekolah kita ini jumlah peserta didiknya yang jumlahnya 124 orang, kemudian jumlah guru 6 orang, jumlah tenaga kependidikan 4 orang, dan jumlah rombel 6 rombel. Yang mana sekolah kita ini terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui program kurikulum dari Dinas Pendidikan, yaitu kurikulum Merdeka. Administrasi sekolah dikelola secara tertib melalui yang pertama administrasi kurikulum, kemudian administrasi peserta didik, kemudian administrasi sarana prasarana, dan lanjut administrasi persyaratan, yang mana ketika diperlukan surat termasuk seperti surat rekomendasi dari sekolah kita, baik antara pihak sekolah ataupun pihak yang lain yang membutuhkan, yang selalu kita siap melayani. Kemudian administrasi keuangan dengan sumber dana yang biasanya kita terobos dengan menggunakan seefektif mungkin. Kemudian pos dimanfaatkan yang pertama untuk mendukung kegiatan pembelajaran, yang kedua pengadaan sarana pembelajaran, yang ketiga pengembangan kompetensi guru, yang keempat pemeliharaan sarana dan prasarana, yang kelima pelaksanaan asesmen dan kegiatan peserta didik. Kemudian bahwa sekolah telah mengimplementasikan yang pertama dapodik, yaitu data dari
sekolah kita ini, kemudian atas untuk perencanaan perbelanjaan, kemudian PMM. Yang keempat, kinerja sebagai poin ataupun target yang kita buat untuk memajukan pendidikan di negara kita. Yang program pengembangan sekolah yang pertama meliputi penguatan literasi dan numerasi, pengembangan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, yaitu penerapan Saita Bias dengan tujuan membuat sekolah kita ini menjadi asli, artinya bersih, bebas dari kotor, artinya seperti sampah. Dan juga kita buat seperti orang Batak menyampaikan itu sebuah takal, yang mana takal itu untuk mengumpulkan segala sisa-sisa ataupun hasil penyemaian dari rumput-rumput liar ataupun bisa dikatakan rumah dikumpulkan dan bisa menjadi sebuah pupuk dalam waktu proses pembusukannya dan digunakan pada waktu tertentu. Dan juga penanaman baik dengan pohon berbuah, bunga jenis berbagai macam bunga, kemudian pengadaan pot. Lanjut. Guru menggunakan yang pertama kanva pendidikan, yaitu sekolah menggunakan kanva pendidikan dalam pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk menciptakan media ajar visual yang mana kreatif, menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang mana kita dengan dana menggunakan keakurasian penyediaan proyektor. Yang selanjutnya pada video pembelajaran, yaitu penggunaan video pembelajaran di kelas bertujuan untuk menyajikan materi secara audiovisual yang dinamis sehingga mempermudah siswa memahami konsep pembelajaran yang kompleks. Kemudian media pembelajaran interaktif, yaitu menerapkan media pembelajaran interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan aktif dan antusiasme siswa melalui metode pembelajaran berbasis permainan atau kuis dua arah. Kemudian pemanfaatan teknologi dan AI, integritas teknologi dan AI dalam pembelajaran bertujuan untuk membantu guru menyusun administrasi serta materi ajar secara efisien sekaligus menghadirkan pengalaman belajar yang modern bagi siswa. Dalam program untuk mencerdaskan bangsa dan keelastisan dari pemimpin-pemimpin kita yang membuat program seperti Saita Bias, juga Saita Pemaju, kita membuat pada yang pertama hari Sabtu, yaitu ibadah ceria, yang mana fokus pada kegiatan ibadah bersama yang dikemas secara menarik, interaktif dan penuh sukacita ataupun tidak takut. Selanjutnya yang kedua, yaitu gerakan literasi tadi yang pertama sudah saya sampaikan, itu membaca sebelum pembelajaran utama dimulai dengan waktu 15 menit. Kemudian pemanfaatan pojok baca. Kemudian yang ketiga, senam pagi bersama, yaitu dilaksanakan secara rutin untuk membangun kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi siswa maupun pendidik. Yang keempat, sekolah ramah anak, menciptakan suasana belajar yang berbarisan, bersih, aman, ramah, indah, sehat, asli, dan nyaman, di mana sekolah menjadi rumah kedua yang aman bagi perkembangan fisik dan psikologis. Yang kelima, pembiasaan karakter dan budaya positif, yaitu diwujudkan melalui aksi nyata sehari-hari seperti budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian disiplin waktu, kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan saling menghormati. Kemudian kita menerapkan melalui program Saita Bias, yaitu dilaksanakannya melalui penguatan budaya sekolah, yang mana kita sekolah adalah satu keluarga. Taman ataupun pekarangan sekolah kita bersihkan, dan juga kita buat program dengan radius jalan yang menghubungkan sekolah kita ini, yang mana ada 4 jalan dengan radius 1 km lebih. Kita bersihkan dengan pengutipan dan pembuatan rumput setiap jalan yang kita lalui tersebut. Kemudian program Tapa Majuma kita laksanakan juga, yaitu melalui partisipasi masyarakat, yang mana kita ada waktu-waktu berkumpul dengan penjagaan sekolah kita ini sebagai tempat untuk mencari ilmu, dan juga ada yang lain seperti mengajak untuk kebersihan lingkungan rumah masing-masing. Kemudian
kerjasama dengan komite sekolah, yang mana setiap ada musyawarah di sekolah kita ini selalu mengikut sertakan komite sekolah. Kemudian kegiatan sosial dan gotong royong, yang mana setiap pada Jumat bersih sesuai dengan instruksi dari pimpinan kita untuk melakukan kegiatan gotong royong. Kemudian peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, yaitu dengan seperti program yang lewat apa yang saya sampaikan tadi, kebersihan mulai dari diri sendiri, yang mana setiap hari kita termasuk menegur siswa yang kurang membersihkan dirinya, yang kurang merapikan dirinya, sampai membersihkan sekolah dan juga membersihkan rumahnya. Berhasil membawa tim meraih juara satu itu dari yang saya sampaikan turnamen tadi pada tahun 2025. Kemudian prestasi guru di sekolah telah berhasil lolos seleksi dan memperoleh sertifikat pendidikan melalui platform PMM yang menegaskan profesionalisme serta peningkatan kompetensi nyata tenaga pendidikan kita. Lanjut. Kemudian optimalisasi dana BOS, yang jelas sekolah melakukan pengalokasian dana BOS secara tepat sasaran untuk membeli modem internet orbit, menyediakan WiFi akses pada sekolah kita ini, serta membiayai pemeliharaan fasilitas TIK, yaitu pendukung pembelajaran. Kemudian penguatan kerjasama dengan komite, yang mana membangun kolaborasi erat dengan komite sekolah dan orang tua dalam mendukung penyediaan fasilitas belajar mandiri serta sarana penunjang siswa. Kemudian peningkatan kompetensi guru sekolah, mengikutsertakan guru dalam pelatihan seperti di KKG ataupun yang lainnya, serta memanfaatkan platform PMN untuk meningkatkan kemahiran dalam literasi digital dan metode mengajar modern. Pemanfaatan teknologi sederhana, yaitu guru memaksimalkan penggunaan perangkat dan aplikasi Learn yang sudah tersedia di sekolah agar kegiatan belajar berbasis teknologi tetap belajar seperti tanpa bergantung penuh pada sinyal internet. Terima kasih saya ucapkan bahwa kita berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan peserta didik di SD Negeri 17577 Amplas Suragas demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berkarakter, kenyamanan, dan berkelanjutan. Terima kasih. Horas Dihika Sweet.